secara teorinya, secara lisannya semuanya sepakat. Tapi nanti akan dibuktikan pada praktiknya. Jadi secara teori semua sepakat bahwa takwa itu Jadi semua telah sepakat bahwa takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan kepada hakikat. Definisi tadi, makna secara umum pun lari. Mana perintah Allah, mana larangan Allah. Makanya kita tanyakan lagi, mana perintah Allah, mana larangan Allah. Berarti inti takwa itu mengerjakan perintah Allah. Berarti inti takwa itu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jadi kalau kita rinci apa perintah Allah? Perintah Allah secara umum adalah tauhid, ittiba pada sunnah dan amalan saleh. Apa larangan Allah? Larangan meninggalkan kesyirikan pada cabang-cabang takwa. Jadi yang dibuat mereka kita karena asas takwa, asas dari semua amal yang disebutkan banyak cabang takwa. Cabang di pokoknya maka adalah ibarat cabang yang mati, tidak bersambung kepada udah akarnya tadi kemananya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan agama atau ibadah. Yang ketiga ada beramal soleh, beramal soleh tauqifiyah maupun amal soleh muamalah. Jadi kebalikannya adalah yang dilarang oleh Allah itu adalah pertama adalah syirik dan kesyirikan, yang kedua adalah bid'ah dan kebid'ahan, yang ketiga adalah maksiat. Dan apabila disebut kata takwa, banyak yang menyempitkan kepada cabang-cabang. Makanya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Secara teori benar, tapi secara praktiknya makanya kita rinci lagi. Apa itu perintah Allah? Apa itu larangan Allah? Apakah betul-betul kita mengerjakan perintah Allah? Apakah betul-betul kita meninggalkan larangan Allah? Semua adalah beritiba dalam beragama atau beribadah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak. Dan yang ketiga yaitu fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba adalah amalan saleh, yaitu amalan saleh tauqifiyah maupun amalan saleh muamalah.
Jadi secara umum, apakah itu larangan-larangan Allah? Ya kebalikannya tadi adalah pertama adalah syirik dan kesyirikan. Karena syirik adalah pembatal, syirik besar adalah pembatal syahadat, malah bisa menghapuskan seluruh amalan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jadi apabila sebutkan larangan, orang tidak menyebutkan larangan-larangan syirik terlebih dahulu. Mereka menyebutkannya maksiat-maksiat yang biasa. Padahal kesyirikan tidak pernah dibahas. Yang kedua apa adalah larangan yang kedua adalah bid'ah. Karena bid'ah itu adalah tertolak dan diponis dengan kesesatan, seburuk perkara, diancam dengan neraka, dan pelakunya akan diusir dari telaga Rasulullah besok. Jadi intinya apabila disebut larangan Allah pada umumnya orang-orang ini hanya menyebutkan maksiat-maksiat biasa, tidak disebutkan tentang bahaya syirik, tidak disebutkan tentang bahaya bid'ah. Jadi kembali kepada asalnya tadi, secara teori dari dulu kita sepakat bahwa takwa itu adalah mengerjakan perintah. Apa saja larangan Allah dan apa saja larangan Allah. Makanya benar kita meninggalkan larangan Allah, dan tentunya perintah Allah itu apa dasarnya dulu, di mana dimulai dulu, apa asasnya, apa manhajnya, dan apa dasar perintah Allah. Tentu adalah dalil kalau Allah, kalau Rasul, wa qala sahabat. Kemudian yang kedua, apa saja larangan Allah, apa dasar, apakah larangan Allah yang paling terbesar, sudah itu apa yang terbesar, kemudian baru larangan-larangan Allah seterusnya. Makanya secara umum perintah-perintah Allah terbagi menjadi 3 usul kebaikan, yaitu tauhid, ittiba sunnah, dan amal saleh. Beragama tadi pelengkap dan penyempurnanya, di mana kita berpasta berkeluar berlama-lama atas kebaikan untuk mengerjakannya menuju ahsanu amalan, amalan terbaik, yang paling bertakwa, yang paling ikhlas, paling tiba, dan paling saleh. Kemudian masuk kepada larangan Allah. Secara umum larangan-larangan Allah termasuk kepada usul keburukan, yaitu pertama syirik dan kesyirikan, yang kedua adalah bid'ah dan kebid'ahan, yang ketiga adalah maksiat dan kemaksiatan. Jadi intinya syirik itu adalah asas keburukan, pokok-pokok keburukan. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, dosa yang paling besar, kemaksiatan yang paling besar, penyimpangan yang paling besar. Yang kedua adalah bid'ah. Bid'ah itu pun berbahaya karena bid'ah pertama ibadahnya tertolak, yang kedua adalah seburuk perkara wa syarrul umur, yang ketiga adalah kesesatan wa kullu bid'atin dalalah, padahal diancam dengan neraka, wa kullu dalalatin finnar. Yang kelima adalah pelaku dan ahlinya akan diusir dari telaga Rasulullah besok di hari kiamat. Yang keenam, muka ahli bid'ah, karena mereka menghalalkan bid'ah tadi. Jadi kembali lagi, dan apabila disebut kata takwa, banyak orang hanya menyempitkan takwa itu kepada cabang-cabang takwa. Jadi secara umum mereka apabila sebut takwa, mereka hanya menyebutkan perintah-perintah yang bukan asasnya dulu. Hanya kebanyakan perintah-perintah bab pada muamalah, tidak dibahas tentang tauhid, perintah untuk bertauhid, perintah untuk ittiba. Kemudian untuk larangan, mereka hanya menyempitkan pada larangan-larangan yang muamalah atau larangan maksiat biasa. Tidak disebutkan tentang larangan tentang bahaya syirik, tidak disebutkan tentang larangan tentang bahaya bid'ah. Makanya kalau kita nilai ketakwaan ini, mereka tidak mulai takwa itu dari asas dan manhajnya. Akhirnya mereka tidak takwa. Mereka tidak bertakwa karena mereka hanya mengamalkan dari segi cabangnya. Bila kita mengerjakan cabang tanpa mengerjakan pokok, bila kita meninggalkan cabang, pokok cara yang tidak bersambung kepada pokok ibarat cabang yang mati. Cabang kering yang mati tidak bersambung kepada akar dan pokoknya. Akarnya adalah tauhid, pokoknya adalah ittiba, dan buahnya adalah amalan-amalan saleh.
Jadi takwa itu adalah kita telah sepakat dari dulu-dulunya secara teori dari dulu sampai sekarang, dan kesepakatan itu adalah sangat benar bahwa takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Cuma kalau kita rinci secara hakikat dan faktanya, apakah saja larangan Allah, apakah betul-betul kita mengerjakan larangan Allah, dan apa asas larangan Allah, dan apa yang harus dikerjakan lebih dahulu, kemudian apa-apa saja larangan Allah dan apa-apa larangan Allah yang terbesar, dan apa-apa larangan Allah yang membahayakan yang harus kita tinggalkan terlebih dahulu. Jadi disitulah yang banyak yang tidak sesuai faktanya. Jadi apabila disitulah yang banyak yang tidak sesuai faktanya. Jadi apabila disebut kata takwa, mereka hanya menyempitkan kepada cabang-cabang takwa dari larangan Allah itu. Dia tidak membahas sedang mengerjakan cabang dengan mengerjakan pokok dengan meninggalkan cabang. Pokoknya akan tetap, cuma dia belum sempurna karena belum mengerjakan cabang-cabangnya. Karena perintah Allah itu secara umum termasuk dalam usul-usul kebaikan adalah tauhid sebagai asalnya, tauhid mentauhidkan Allah. Yang kedua, ittiba sebagai manhajnya, cara beragamanya. Dan yang ketiga adalah amal soleh sebagai pelengkap dan penyempurnanya, baik itu amalan soleh tauqifiyah maupun amalan soleh muamalah, amalan nabi. Kepada Allah, bagaimana disebutkan takwa apabila kita masih berbuat bid'ah, tidak ittiba dalam beragama adalah ibadah, kita masih berbuat bid'ah. Padahal bid'ah itu sudah disebutkan bahaya. Pertama tertolak, laisa alaihi amruna faridun. Yang kedua adalah seburuk perkara setelah kesyirikan. Kesetuhan Rasulullah muhdas dari bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi bid'ah banyak perintah Allah. Karena perintah dikerjakan, jatuh kepada syirik, jatuh kepada bid'ah, jatuh kepada yang dilarang. Padahal sudah sepakat tadi takwa itu dari bid'ah, larangan Allah yang paling terbesar.